Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinti Malia Putri, NPM 18110702010, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil resumen materi dari mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak. Dari kelompok 1, tumbuh kembang anak terjadi pada saat pembuahan, yaitu saat terjadinya sel telur ibu dan spermatozoa ayah, yang di mana pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua aspek yang berbeda. Perkembangan adalah perkembangan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu. Jadi kemampuan yang sederhana sampai ke kemampuan yang sulit, seperti kecerdasan, sikap, tingkah laku, dan sebagainya. Sedangkan pertumbuhan sendiri adalah bertambahnya ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh, seperti bertambahnya berat badan, bertambahnya ukuran tinggi badan, bertambahnya lingkar kepala, dan sebagainya. Pada materi yang dibuat oleh kelompok 1 sudah cukup bagus. Mereka menjelaskan secara detail materi deteksi tumbuh kembang anak dan juga dijelaskan bagaimana cara mendeteksi tumbuh kembang anak tersebut. Namun, tidak menjelaskan tentang dampak yang terjadi apabila anak tidak dideteksi secara dini. Kemudian materi kelompok 2, konsep kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi adalah asah, asih, dan asuh. Kebutuhan asah adalah kebutuhan stimulasi. Sejak dini anak harus diberikan stimulus agar dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak tersebut. Asih adalah kebutuhan emosional atau kasih sayang yang diperlukan anak untuk mengikat erat antara ibu dan anaknya untuk menjamin mental fisik anak dan psikososial anak. Sedangkan asuh adalah kebutuhan fisik dan biologis anak, seperti sandang, pangan, dan papan agar terbentuknya nutrisi seperti imunisasi, kebersihan lingkungan, dan keperluan fisik biologis lainnya yang dibutuhkan oleh anak. Pada materi yang dibuat oleh kelompok 2 ini, materi yang diberikan sudah cukup jelas mengenai apa yang dibutuhkan oleh anak dan juga bagian teori perkembangan sudah didukung oleh teori-teori yang kuat. Namun, ada beberapa penjelasan yang kurang pada subbab zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada bagian anak prasekolah tidak dijelaskan tentang gizi yang diperlukan, terlebih lagi untuk anak usia 1-6 tahun, akan tetapi untuk usia 7-12 tahun. Tidak sesuai dengan judul subbabnya yang diperuntukkan untuk anak usia 1-6 tahun. Materi kelompok 3 tentang keperawatan ibu hamil atau perkembangan janin dari umur 0 bulan sampai lahir, dari tahapan merawat bayi serta manfaat ASI. Untuk bagian perawatan ibu hamil sendiri ada berbagai macam cara yang digunakan: mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin, olahraga ringan, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk bagi ibu hamil, mendapatkan cairan yang cukup, menghindari stres, dan menjaga berat badan. Dan untuk perkembangan janin ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, diantaranya faktor ibu, faktor janin, faktor plasenta, faktor pernafasan, faktor sirkulasi darah pada janin, faktor saluran pencernaan, faktor kandung kemih, dan faktor kehamilan. Manfaat ASI bagi ibu adalah untuk mengurangi pendarahan saat kelahiran, dan manfaat ASI bagi bayi adalah sebagai nutrisi, makanan bagi bayi, dan juga sebagai antibodi. Dan ASI juga merupakan makanan pokok karena semua yang diperlukan seorang bayi terkandung dalam ASI ibunya. Materi yang dipaparkan oleh kelompok 2 sudah cukup jelas, hanya saja dalam penjelasannya tersebut kurang diperkuat dengan teori-teori yang ada. Materi kelompok 4 tentang mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama, moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Untuk aspek nilai agama dan moral dapat dilihat dari dua indikator. Di antaranya anak suka meniru cara berdoa dan cara beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, sudah mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Di bagian aspek fisik motorik, sudah bisa mengembangkan motorik halus dan motorik kasar anak. Untuk aspek kognitifnya, pengembangannya dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu memanipulasi atau meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang kedua, menguasai suatu aktivitas dengan mengulangi kegiatan tersebut. Yang ketiga, memberikan makna atau kebermaknaan pada diri anak. Yang kemudian aspek perkembangan bahasa. Aspek perkembangan bahasa ini untuk meningkatkan pencapaiannya terdapat 4 indikator. Yang pertama, memainkan suara atau kata yang didengar secara berulang-ulang. Yang kedua, hafal beberapa lagu anak yang sederhana. Yang ketiga, memahami cerita atau dongeng yang sederhana. Yang keempat, memahami perintah yang sederhana. Kemudian ada aspek sosial emosional.
Aspek ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor keadaan individu. Dapat dilihat dari usia, kematangan belajar, keadaan fisik, dan sebagainya. Yang kedua, faktor lingkungan, yang dapat dilihat dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan juga keluarga, seperti status ekonomi keluarga dan kebutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua. Kemudian, aspek seni terdiri dari beberapa indikator. Anak mampu membedakan antara bunyi, tertarik pada kegiatan musik, tertarik pada kegiatan karya seni. Materi yang dipaparkan oleh kelompok 4 sudah cukup jelas, diberikan indikator dan faktor-faktor hanya saja tidak diberikan judul besar tentang masing-masing aspek perkembangan tersebut. Selanjutnya, kelompok 5, screening perkembangan anak. Mereka melakukan screening pada anak untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pada proses screening tersebut, dijelaskan secara ringkas melalui video, hanya saja prosesnya kurang terstruktur. Lanjut juga kelompok 6, tentang kemampuan nilai moral dan agama anak usia dini, dilakukan screening untuk mengetahui cara bersikap dan bertingkah laku. Proses screening yang dilakukan oleh kelompok 6 sudah cukup baik, dijelaskan melalui video, hanya saja proses screening tersebut kurang terstruktur. Baik, yang terakhir ada kelompok 7 tentang proses kehamilan dan perkembangan janin. Kehamilan sendiri diartikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum. Kemudian dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi, yang dimana menurut kalender internasional kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan. Pada materi yang dipaparkan oleh kelompok 7 sudah cukup jelas secara terperinci dengan adanya gambar-gambar tentang pertumbuhan dan perkembangan janin, hanya saja kurang diperkuat dengan teori-teori. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.